Halo? Halo Chef. BTW makasih ya kemarin udah minjemin gue payung buat balik. Oh, ya sama-sama. BTW gue juga nggak tahu kalau misalkan kemarin itu bakal cuacanya hujan. Soalnya menurut ramalan kemarin itu cuacanya bakal cerah. Ternyata enggak. Ya udah nggak apa-apa. Akhir-akhir kita emang hujan. Iya, BTW ngomongin tentang ramalan. Terus kan kita juga sekarang lagi ngebahas tentang kerajaan dulu kan. Kamu tahu gak sih, dulu salah satu kerajaan di Indonesia tuh pernah bikin ramalan tentang bangsa Indonesia. Apa sih? Ada tahu pokoknya kayak salah satu raja dari kerajaan itu tuh pernah bikin ramalan tentang bangsa Indonesia. Tapi aku juga lupa sih nama kerajaannya apa. Nah, kamu tahu nggak? Aku juga tahu. Coba kamu tanya aja. Oh, jadi nanti aku coba tanya aja. Oh iya, kalau misalnya kamu udah tahu jawabannya, kasih tahu aku ya. Aku juga pengen tahu. Ya sih, nanti aku kabarin ya. Makasih ya. Bye. Oke, bye. Jam. Kenapa? Tadi aku sempat ketemu sama Bu Endang kan. Ya. Nah, terus kita dikasih tugas kayak buat mencari tahu tentang kerajaan Kediri. Terus? Pokoknya kayak disuruh aja deh gitu. Aku juga kurang ngerti. Bentar. Halo, Jal? Ya? Ya, tadi tuh kan aku ngobrol sama itu kan. Kita tuh kayak ngomongin tentang ramalan. Nah, aku tuh sempat kepikiran tentang salah satu kerajaan Hindu yang ada di Indonesia yang pernah bikin ramalan tentang bangsa Indonesia. Tapi aku tuh lupa kerajaan apa. Kamu tahu gak sih kerajaan apa? Seingat aku tuh namanya itu Kerajaan Kediri. Terus kalau misalkan mau lebih detailnya lagi ke perpus aja nih, aku sama Regan juga kebetulan lagi bahas tentang Kerajaan Kediri. Ya udah deh kalau gitu aku otw ke perpus, tapi aku bareng Epul ya. Nanti abisnya aku chat dulu deh. Oke, ya. Udah oke. Bye. Oh iya itu yang ditampilkan sama Raja kedua kerajaan Kediri ya? Tapi ini mana dia? Jayabaya? Iya Jayabaya. Oh ya, benar. Aku dengar kita dapat tentang video ya? Iya. Tentang kerajaan Kediri. Mana kamu lagi kita bikin video aja? Kebetulan. Oke, nah video ya. Ya. Halo guys. Hai. Sebelumnya kenalin dulu, nama aku Syifa Rizmi. Nama aku Chef Abdurrahman. Nama aku Regan Siskara Santoso. Nama aku Azara Zaharaira. Ya, jadi kita ada beberapa sumber nih tentang kerajaan Kediri dan kita di sini sekarang bakal ngobrol-ngobrol tentang kerajaan Kediri. Ya, semacam podcast lah. Oke, jadi ngomong-ngomong tentang kerajaan Kediri nih. Tadi kan kita udah sempet bahas tentang ramalan ya. Jadi sebenarnya salah satu fun fact tentang kerajaan Kediri. Nah, mungkin sekarang kita ngomongin dari sejarahnya dulu aja kali ya. Boleh. Jadi Boleh gimana banget nih Jal, sih. sejarah kerajaan Kediri? Nah, Kerajaan Kediri itu disebut juga dengan Panjalu, yang pusat pemerintahnya itu ada di Daha. Nah, mengenai kerajaan itu tuh ada di kitab, salah satu kitab namanya tuh Negara Kertagama. Pokoknya ada di kitab itu tentang kerajaan tersebut gitu. Terus diceritakan salah satu ceritanya bahwa Air Langga itu setahu aku itu yang mendirikan kerajaan Kediri. Itu tuh memiliki 2 putra. Nah, putranya tuh kayak yang suka merebutkan kekuasaan gitu. Jadi kayak berantem buat kekuasaan. Nah, iya makanya hingga akhirnya mereka mendebatkan terus saling bertempur gitu untuk mendapatkan kekuasaan. Iya. Tapi terus biar mereka berdua tuh nggak berantem lagi nih, nggak saling memperebutkan kekuasaan lagi, si ayahnya ini pada tahun 1001 bikin 2 kerajaan. Nah, kerajaan itu yang pertama namanya Kerajaan Jenggala atau biasa dikenal sama Kahuripan. Iya. Tahu nggak? Baru ingat. Nah, yang satu lagi tuh Kerajaan Panjalu itu. Nah, yang Kediri.
Nah, dua kerajaan itu sendiri dipisahin sama Sungai Brantas sama Gunung Kawi. Gitu. Oke, jadi sejarahnya itu ya guys. Ya, mungkin sekarang kita bisa ngomongin itu kali ya, kayak kehidupan kerajaan Kediri. Jadi kehidupan di kerajaan Kediri ini ada beberapa jenis, tahu, ada mulai dari ekonomi, ada sosial. Tapi mungkin kita akan ngebahas satu persatu mungkin ya. Kita bakal bahas tentang bagian ekonominya dulu nih. Tapi sebelumnya kalian udah pernah tahu nggak sih kehidupan kerajaan Kediri di bagian ekonominya? kayaknya ini juga sih apa ya, kehidupan ekonominya itu bagus ini. Tapi nggak tahu gitu sih, tapi kok nggak salah tuh bagus di pertanian. Nah, jadi gini nih, kalau kehidupan ekonomi ini di Kediri ini bisa dilihat lewat kronik-kronik Cina dengan menunjukkan beberapa hal. Nih, bisa dilihat dari seperti kerajaan yang penghasil banyak beras, lalu kemudian banyak juga barang dagangan yang laku keras di pasaran. Menurut kalian barang dagangan apa sih yang benar-benar laku gitu keras di Ya, tadi kan udah dikasih tahu itu kan beras. Oke, jadi dari selain beras itu kemudian banyak juga barang dagangan yang selain dari beras, contohnya kayak emas, perak, daging, hingga gerabah. Tahu kan kalian gerabah itu apa? Itu gimana kenapa itu? Ayo. Nah, mungkin kalian juga bisa jadi salah satu mencari nih informasi tentang gerabah itu apa. Jadi gak semuanya kita kasih tahu ya guys. Kalian bisa cari tahu nih apa itu gerabah. Kalian boleh komen. Betul. Nah, lalu penggunaan uang itu, kalau zaman dulu kan nggak ada uang kertas kayak gitu kan, jadi dulu itu pakai kayak uang logam kayak emas, perak, kayak, tapi bukan, belum ada nominalnya. Nah, kayak pelajaran ekonomi nih, sabu, ya kan? Nah, kayak gitu. Jadi penggunaan uang ini dari emas sebagai alat pembayaran, adanya kayak polisi dan pajak dari rakyat. Kebetulan seperti itu sih kalau misalkan kehidupan di kerajaan sendiri dari bagian ekonominya. Berarti kalau kita sendiri kerajaan Kediri itu dulu kehidupan ekonomi itu kayak dari pertanian sama pertambangan. Iya, Dagangan juga mungkin bisa, ya, bisa. Karena kan tadi ada beras dan emas. Ya kan? Terus next kita ke kehidupan apa nih dulu? Sosial. Kan kamu dari tadi yang lebih untuk kerajaan, sekarang ada yang jelasin guys. Gimana nih? Ya, saya menjelaskan. Sosial. Masyarakat kerajaan Kediri tidak menganut sistem kasta meskipun menganut agama Hindu. Oh, sebentar, aku tahu nih. Berarti kayaknya nggak mandang bulu deh. Kayak nggak mandang kasta gitu. Tadi kan kata Regan kayak nggak mandang kasta, bahwa misalkan ya itu kastanya berbeda. Oh, gitu-gitu ya. Jadi satu bukan kita maksudnya. Jadi kasta satu dianggapnya setara. Oh, enggak yang kayak kamu lebih tinggi Ya. Nah, sesuai yang tertuang di Jalur Daka, kita menyebut bahwa ini atau hendaknya mata seseorang dilihat dari dasar keturunan dan turunan, melainkan dilihat dari tingkah laku seorang. Jadi di sini itu dibahas lebih penting itu dibanding kasta tersebut. Berarti dari zaman dulu ya itu udah banget. Berarti meskipun orangnya itu dari berkasta kaya maupun miskin, tapi dilihat dari itu ya. Jelek berarti emang kasar. Iya. Iya. Kalau misalkan yang kayak juga belum tentu itu kayak Bagus kan, yang terus ada lagi nggak? Apa itu kali ya? Gitu aja. Soalnya sekarang kita bahas kehidupan apa nih? agamanya. Aku udah nyari-nyari juga tentang kehidupan agama, kehidupan di Kediri tentang agamanya itu kayak dilihat dari peninggalan kerajaan Kediri yang berupa candi. Kalian tahu dong kalau candi itu kan pasti berhubungan sama agama gak sih? Kayak candi yang berasal dari Hindu, Buddha, terus Oh iya, something like that. oh iya kan itu agak tinggi juga ya. Nah,
Jadi ada candi atau arca, pokoknya yang begitu-begitu lah. Nah, terus beberapa candi peninggalan kerajaan Kediri seperti Gurah dan Tondowongso, dan dari hal ini banyak diketahui jika masyarakat pada saat itu memeluk agama Hindu Siwa. Kenapa? Karena Candi Gurah dan Tondowongso itu merupakan candi yang alirannya tuh bersifat Hindu dan alirannya itu Siwa. Udah sih, tahu. Aku itu ngambil kesimpulan dari berbagai artikel. Dari tentang kehidupan beragama di kerajaan Kediri. Nah, terakhir politik dong. Politik. Tapi kayaknya politik itu toksik kayaknya ya. Oh ya. Kalau ini ya. Kita ada CCTV Iya, tetapnya ada bakso-bakso. Ada yang lewat. Ya, Raja Gamaswara. Nah, si Raja Gamaswara itu kayak menerapkan rencana kerajaannya itu berupa tengkorak di atas bulan sabit. Jadi kayak Wow. bulan sabit tengkorak. kayak rencananya tuh rupanya itu kayak tengkorak bertaring di atas bulan sabit. Nah, si rencana itu sendiri disebutnya Chandra Kapala. Apa ya? Chandra Kapala. Oh. Chandra Kapala. Kepala ya. Gak salah ya. Terus tadi kan sempat disebut tuh sama Regan kalau dulu tuh Gamanda Kasta kan. Iya. Tapi sebenarnya dulu tuh waktu masa Raja Gamaswara ini cara mereka memperebutkan kekuasaan tuh enggak secara damai tahu. Mereka malah melakukan peperangan untuk memperebutkan kekuasaan. Why? Oh, berarti banyak konflik dong. Iya, karena dulu tuh ya pokoknya masih pakai peperangan lah, masih kayak pakai kekerasan, peperangan intinya. Ya, Karena pokoknya kayak banyak kalau konflik. misalnya mau ngerebutin kekuasaan tuh masih pakai peperangan. Oke. Sampai pada akhirnya muncullah Raja Jayabaya, ngasih ramalan itu loh. Setelah muncul Raja Jayabaya, kehidupan tuh ya jadi aman, jadi bener-bener emang Gamanda Kasta gitu. Jadi kayak kehidupan masyarakatnya juga bener-bener jaya dan makmur gitu guys. Oke. Jadi itu seputar kehidupan sosial yang ada di Kerajaan Kediri. Tuh. Nah, pembahasan terakhir yang bakal kita jelasin atau bahas itu Coba tebak. Ya betul. Aku mau juta kok. Nah, jadi yang terakhir kita bahas itu peninggalan yang ada di Kerajaan Kediri. tapi ada yang terlewat tahu. Apa tuh? Apa tuh? Bukan soal. Tapi yang kok kalian nggak pada inget sih? Apa? Letak kerajaan Kediri. Oh iya. Wow. Ini kerajaan Kediri tapi belum ngasih tahu. Iya, letaknya di mana? Parah banget. Sebelum ke peninggalan kita bahas dulu tentang letaknya gak sih? Boleh. Oke, jadi letak kerajaan Kediri ini, kerajaan ini kan terletak dari Jawa Timur ya. Iya. Terus pusat pemerintahan kerajaan ini ada di kota Doha dan sekarang ini lebih dikenal dengan nama kota Kediri tentunya. Nah, lanjut sebelum berada di Doha ini, pusat kerajaan Kediri berada di wilayah Kahuripan yang tadi saya Nah, iya. Jadi hal ini sesuai dengan penjelasan yang tertuang di prasasti keluaran tahun 1042. 1042. Jangan dicontoh ya, guys. Nah, jadi ceritanya itu di situ tuh terdapat kepada berita serat calon arang seperti itu letak kerajaan Kediri. Berarti Jawa Timur lah ya. Iya. Timur. Untuk lebih detailnya, kalian bisa cari sendiri ya. Tahu kita juga nih. Iya, setahu kita juga dan udah menentukan. Nah, peninggalannya nih. Yang pertama, kita dulu Regan dulu gak sih? Kita oper ke Regan. Go. Lagi lagi ya Allah. Kayak siput ya. Iya, kayak aktif banget ya. Maaf. Deh. Prasasti Harus dikasih Siraketing. Peninggalan kerajaan Kediri yang satu ini berisi mengenai kisah Raja Jayawarsa yang memberi hadiah tanah kepada masyarakat di kerajaan yang dipimpinnya. Keren juga ya. Terus ada apa sih yang itu? Si ada nggak sih? Iya. Iya, Oh, tahu nih. Iya. Oh nih. Ya. Aku cuma tahu satu sih dari sekian banyaknya. Prasasti. Jadi ada prasasti
di Ngantang. Ngantang. Pada tahun 1135 Masehi. Jadi isi dari prasasti tersebut itu mengenai Raja Jayabaya yang memberi hadiah berupa sebidang tanah bebas pajak. Siapa? Buat masyarakatnya yang ada di desa Ngantang. Bukannya iya prestasinya. Oke, go. Siapa nih? Aku. Wah, dia mau kasih dulu ya. Udah, go. Oke. Tapi aku pengen kalian harus nebak. Gak mau. Sekarang pergi. Clue. Prasastinya tuh namanya itu jurang. Garing. Lebih jurang dong. Gimana sih? Ya. Berarti ya 1 juta. Potong pajak ya kebetulan. Dibayar pajak atau dipotong pajak? Tapi kayaknya aku mau bilang aja deh. Oke. Jadi bener ya kata kalian itu. Jadi ada prasasti jurang. Jaring pada tahun 1181 Masehi. Nah, jadi isi dari prasasti ini itu ngejelasin tentang kisah mengenai Raja Gandra yang membuat atau memberikan sejumlah nama hewan seperti tikus hingga apa, coba tebak? Kebo bukan? Kerbau. Kan sama aja. Ya, gimana sih kalian? Jangan ditiru ya. Oke. Jadi begitulah ya. Lagi sekarang selesai videonya. Ada satu lagi, guys. Gitu. Sipa. Ada 4 peninggalan kebetulan. Enggak sih, tapi banyak. Tapi yang kita tahu. Ya, go. Berarti aku yang terakhir ya. Tasik Maluan. Bukan. Kamulan. Salah satu. Kamu lantang. Terus? Kamulan doang. Iya. Yang dulu tentang prasasti Kamulan. Prasasti Kamulan 1194 Masehi. Jadi prasasti Kamulan itu jelasin tentang kisah Raja Kertajaya yang mendeklarasikan peperangan kerajaan Kediri yang melawan musuh dari Katang. Gitu. Musuh di Katang. Nama kerajaannya itu kayak Guys, kita cuma bisa ngebahas segitu aja karena ini juga udah menurut kesimpulan kita. Ini juga kepanjangan sih kayaknya, cuma kita yang bikin video sampai 20 menit. Bener cuy. Asli. Ya, nanti editor tolong sensor ya, maaf. sebelum ini. Kita juga sih. Oke, kita jeduk. 1, 2, 3. Sleting sapi itu rasane malah deger. Lah kok konco teko malah disoko heximer. Oke, sekian dari kita. Saya Zahra Zahraira. Saya Regan Saskara Santoso. Saya Syaful Abdurrahman. Dan Fadil Izmi. Sekian dari kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Dah.